dibandingkan dengan SOP yang baku internasional, itu mestinya sejak dari TKP, barang bukti telah dikemas dengan baik dengan kemasan forensik yang anti magnetik. Yang saya baca di situ itu masih barang bukti masih seperti aslinya. Itu yang kekurangannya. Begitu, menurut Bapak begitu. Kalau yang dikeluarkan dari Komite Akreditasi Nasional KAN ini, apakah sudah prosedural, Pak? Sudah, yang SNI maupun itu biasanya itu sama dengan yang di luar negeri. Jadi yang dikeluarkan oleh Keberatan yang mulia. Tunggu dulu, ini kan ada ahli. Kemarin kan saudara mengatakan tidak ini. Maka saya akan pertegas. Kan itu adalah. Ini kan sudah mengatakan. Izin majelis, sudah mengatakan resmi. Dengar dulu. Iya. Dengar. Ya. Maka tadi kan saya tanya, sudah sesuai prosedural. Apakah benar begitu, Saudara Alia? Sebenarnya saya nggak tahu persis dengan KAN tadi isinya apa ya. Iya. Ini saya bacakan proseduralnya dengan SOP-nya. Iya. Saya bacakan dulu, izin majelis. Enggak, sebentar. Itu tadi yang ditanyakan yang 337 laporan. Laporan 337. Iya, hasil dari. Itu pertanyaannya, saudara pernah melihat laporan 337 itu? Iya, pernah. Pernah. Siapa yang memberikan kepada saudara, yang memperlihatkan kepada saudara? Laporan saya dapat dari di sini ya. Iya, jadi saya memang minta khusus majelis pada waktu sebelumnya juga secara keilmuan dari pembuatan ini bagaimana gitu. Saya makanya menanya, karena kan dalam pertanyaan kami sebelumnya berkaitan dengan NIST. Ada beberapa hal yang juga kami perlu tahu, karena itu dari hasil temuan kami dalam pemeriksaan. Enggak apa-apa, laporan yang 337 itu apakah laporan yang berisikan secara komprehensif atau tidak? Ya, saya nggak tahu selengkap apa, tapi saya yang terima itu 298 halaman. Berapa? 298 halaman, 298. 298. Iya. Itu apa, udah mencakup semuanya kah atau? Saya nggak tahu lengkap enggaknya, tapi saya lihat ada mulai daftar bukti, bab satunya ya, bab 2-nya, kemudian metodenya apa gitu sampai ke bab 4-nya, cara menganalisa 5 kesimpulan. Saya masih gitu. Iya, makanya itu tadi, kalau seandainya itu lengkap atau tidak, kalau saudara katakan tadi tidak tahu itu apa lengkap atau tidak, kan seperti itu ya. Iya. Kalau katakanlah itu tidak lengkap, maka kalau ditanyakan ditelisik lebih jauh lagi nanti nggak akan ketemu. Ya, maksudnya SOP proseduralnya ya Pak, yang dilakukan pemeriksaan tersebut. Mendapatkannya pun juga dari sini, bukan dari yang tempat orang yang mengeluarkan itu. Ya, kami tadi keberatannya karena jaksa penuntut umum menyampaikan soal KAN. Dan di dalam persidangan, fakta persidangan disampaikan oleh ahli yang membuat laporan tadi, bahwa laporan 337 itu belum dilakukan review atau pemeriksaan berkaitan oleh Komite Akreditasi Nasional. Karena yang sudah dilakukan itu adalah laporan sebelumnya. Sedangkan 337 belum dilakukan, itu makanya kami keberatan. Adapun tulisan KAN di dalam cover itu dituliskan saja di covernya. Karena itu menunjukkan bahwa memang laboratorium forensik itu kan dia mendapatkan ASO 17025. Nah, ASO itu kemudian itu diberikannya, itu kan ada Komite Akreditasi Nasional. Jadi itu cuma menunjukkan di sana. Tetapi kami tanyakan dalam pemeriksaan sebelumnya, apakah dalam hal ini pernah dilakukan review oleh, karena kan itu harus nanti setiap yang mendapatkan ASO, maka dia harus juga melaporkan tentang bagaimana laporan itu. Dan ahli yang dihadirkan pada itu menyatakan bahwa laporan 337 belum dilakukan pemeriksaan terhadap oleh Komite Akreditasi Nasional. Maka dari itu kami keberatan ketika itu disampaikan, karena fakta persidangan sudah jelas majelis. Yang mulia. Izin majelis, itu kan kesimpulan penasihat hukum. Makanya inilah ahli yang saudara hadirkan. Kita pertanyakan, menurut SOP-nya sudah prosedural atau tidak? Kalau mengatakan tadi pendapat saudara ahli. Enggak, ya enggak usah kita sampai berdebat sedetil itulah. Karena hasilnya pun juga simpel-simpel aja kok itu. Iya. Ya. Ini ada yang hilang. Ya. Apa ada yang diambil, metode pengambilannya dipertanyakan kan itu ya, tapi itu sudah ada yang berhasil kalau dibilang diselamatkan juga nanti dipertanyakan cara penyelamatannya, metodenya seperti apa, kan jadi begitu kan.
Tapi yang jelas ada yang ditampilkan di situ. Ya. Sekarang pertanyaan saudara apa? SOP-nya, tadi kan ahli ini mengatakan 7337 itu ada yang kurang. Nah, yang kurang itu sudah disampaikan. Nah, prosedural yang dilakukan oleh pihak penyidik Baris Krim Polri ini dalam suratnya ini, nah saya mau mempertanyakan apakah proseduralnya pemeriksaan sudah sesuai atau tidak dalam aturan yang dituangkan prosedur pemeriksaannya. Bisa saudara menilai itu? Saya nggak baca detail SOP-nya, tapi kalau setiap dari kebiasaannya, SOP kita mengikuti internasional. Artinya SOP-nya sama. Tapi yang dilaporkan dalam BA itu tidak seperti yang saya tahu SOP-nya. Gitu. Begitu ya, tidak seperti yang dia tahu. Tapi jangan bahasa jangan kebiasaan, ini kan penting majelis. Ya, harus itu ada tadi dasar. makanya saya tanyakan apakah laporan itu komprehensif atau tidak, kan gitu. Dia juga tidak tahu. Yang dia sebatas yang dia tahu ada berapa halaman tadi? 270 halaman. 298 halaman panjang. 298 halaman itu, ya. Izin yang mulia. Ya kalau itu mau diperlihatkan ke sini nanti ya Izin kita yang panggil lagi polisinya kan gitu jadinya. Izin yang mulia. Ya. Kalau boleh menjelaskan. Enggak usah dijelaskan, ini sudah dijawab Enggak, kok. maksud saya yang tadi dijawab berkaitan oleh ahli adalah itu berkaitan dengan prosedur dalam pembungkusan. Di mana pembungkusan itu harus dibungkus dengan plastik khusus yang anti magnetik. Iya, Dimana iya. dalam laporan itu Enggak begini ya. Saya mau menjelaskan Apa yang itu sudah aja. dijelaskan itu enggak usah dipertegas lagi lah. Ya, masalahnya digeneralisir oleh JPU. Itu yang saya mau. Enggak begitu. Kalau enggak mengenai begitu. pembungkusan Enggak begitu, berarti kita tetap Enggak, berbicara dari makanya saya perolehan. tanya, saya bilang Iya kan? begini, silakan simpulkan sendiri. Kalau sudah dijawab silakan simpulkan sendiri aja. Ya. Kan sudah dijawab. Ada lagi? Cukup. Cukup majelis. Cukup ya. Ini kan terkait dengan apa ini? DVR, kemudian Laptop. Nah, saya pengen tanya ini loh. Ini kemarin ini sebenarnya ada yang menerangkan bahwa di DVR itu dia menyimpan secara otomatis. Ya, itu ada yang hitungan seminggu, ada hitungan 1 bulan. Itu benar nggak sih itu? Saya dulu ya. Hah? Betul. Jadi memang kalau tanpa Betul ya? Betul. Oke, kalau betul kemudian ketika ini berlanjut yang sudah tersimpan melebihi dari katakanlah 1 minggu aja lah, mungkin yang 1 bulan itu di format 1 minggu atau 1 bulan itu tergantung kepada maunya kita atau bagaimana? Mau kita dan juga ukuran hard disknya. Oh gitu, itu tergantung pada ukuran hard disk ya. Kalau 1 tera itu bisa sampai Bisa menyimpan. diperhitungkan, saya lupa. Jadi artinya kita lihat berapa frame per detiknya, se-frame berapa kilobyte, kita hitung, kita ketemu berapa hari diperlukannya. Gitu ya. Katakanlah misalnya dia bisa menyimpan selama 1 bulan. Terus untuk bulan yang berikutnya, apakah yang sudah tersimpan itu menjadi hilang atau dia tertumpuk? Terhapus. Terhapus ya. Jadi dia sirkular. Iya. Jadi yang hari Artinya pertama. yang terbaru lah yang bisa disimpan gitu ya. Iya. Yang lama menjadi hilang. Iya. Gitu ya. Baik. Iya. Terkait kalau handphone ya. Handphone itu data percakapan atau WA kita itu bisa cara kerjanya seperti DVR tadi atau tidak? Misalnya kalau itu handphonenya hilang. Kalau handphone misalnya nggak terekam biasanya. Karena merekam kan ada ongkosnya, Pak. Jadi provider itu nggak akan mau merekam untuk kita. Iya. Jadi langsung hilang. WhatsApp pun sekarang kan kalau kita bilang mungkin hanya seminggu yang disimpan. Kecuali kita bilang saya mau sekian minggu nyimpannya. Oh itu ada pilihan memang? Ada pilihan. Ya. Iya ada Ya. pilihan. Ya. Artinya kalau kita telepon melalui percakapan di WhatsApp gitu ya. Dengan adanya pilihan tadi itu akan hilang begitu saja? Hilang. Biasanya yang direkam, yang disimpan hanya istilahnya apa? Call detail recorder ya apa ya? Iya. Yang tanggal kapan dia menelponnya ke siapa. Oh cuma itu aja yang Mungkin itu tersimpan? aja. Isinya nggak disimpan. Isinya nggak ada ya? Ya. Kecuali kalau memang orang yang sangat penting ya. Kalau kita sedang mengamati orang mau ini memang mau apa dituduh apa gitu. Ada spionase, ada sengaja mungkin wiretapping yang spesial yang legal, maka akan disimpan. Kalau enggak. Nah kalau misalnya kita inginkan itu, percakapan itu dimunculkan, dicari gitu ya.
Sama seperti tadi yang laptop yang sudah terpatahkan, ya, sepanjang di dalamnya hard disknya masih ada, itu masih bisa diangkat kembali. Atau misalnya laptop yang sudah diformat, itu menjadi kosong, tapi kemudian masih bisa kita angkat lagi sebelumnya, kan seperti itu diterangkannya. Iya. Nah tapi kalau untuk ini, WhatsApp ini, percakapan WhatsApp ini apakah bisa seperti itu? Enggak, kalau tergantung karena mahal ya. Kalau laptop kan milik pribadi, kita ingin menyimpan semuanya. Iya. Kalau WhatsApp itu yang menyimpan kan providernya. Oh, gitu. Dia nggak mau terima itu. Ya, mungkin tambahan Pak Herman. Iya. Oh, yang mulia, saya sebagai WhatsApp partner, sekarang dari sisi WA sendiri aman. Bahwa percakapan itu even dari sisi call WA itu tidak ada seorang pun yang bisa mendengar kecuali dia intercept untuk apa namanya ya di sisi aplikasi di handphonenya yang disadap. Tapi tidak di dalam intercept dari si WA. Ibarat saya telepon yang mulia ini, even WhatsApp sini nggak tahu itu log file itu nggak ada yang mulia. Tapi ya? Kalau yang mulia saya pasang aplikasi yang bisa menyadap itu, aplikasi itulah yang menyimpan file itu. Bisa merekam lah, ibaratnya sebenarnya mengandalkan bukan WA-nya, tapi kemampuan dari HP-nya gitu. Oh. Tidak ada hubungan sama WA. Iya, dari si WA itu aman sekarang. Iya, ini bukan ini kalau inilah yang saya maksudkan tadi ya, kalau dijawab seperti itu ya sudahlah ya, karena memang berbahaya ya. Saya hanya pengen tahu itu aja. Itu kalau video pakai WhatsApp kan gitu. Tapi kalau bukan WhatsApp, telepon biasa, ya. Kalau telepon bisa nggak itu digali? Bisa misalnya kalau telepon biasa. Percakapan telepon kita, ya, itu yang di tahun lalu. Bisa nggak itu? Ya kalau ini mungkin merembet gini takut. Nah, itu ya. Tapi mungkin nanti yang mulia bisa. Ya sudah, bisa atau tidak gitu aja. Bisa ya. Mulia. Prinsipnya bisa. Ya sudah. Enggak usah secara teknisnya lah ya. Ya. Maaf saya mulia, saya juga beberapa hal terus terang juga ke KPK untuk menjual teknologi. Saya lihat apa ini, CV saudara ini juga enggak sembarangan ini. Ya, saudara bekerjanya juga ya termasuk yang membongkar peristiwa-peristiwa, ya. Repotnya kalau udah kejahatan seperti ini jadi membongkarnya nanti bisa menjadi pelajaran baru buat mereka yang mau berbuat jahat kan gitu. Ada. Baiklah, cukup ya. Kalau sekedar hanya sekedar itu. Tapi kalau untuk yang WA tadi memang nggak bisa ya. Tapi kalau telepon biasa bisa gitu ya. Baik, terima kasih. Aduh, saya berharap tadi kalau bisa ahli yang mau dihadirkan masih diperiksa. Belum selesai. Belum. Jadi hari ini memang kami masih ada dua lagi. Satu adalah psikiatri forensik, yang satu hukum administrasi negara. Cuma memang yang hukum administrasi negara karena pagi ada giat di kampus sehingga baru bisa habis sholat Jumat yang mulia. Tapi yang psikiatri lagi diperiksa. Kami hanya membatasi sampai jam 3. Kita mulai nanti setengah 2. Bisa yang mulia. Baru kita akhir sampai jam 3. Bisa yang mulia. Iya. Beliau ini bisa. Ya. Oh? Kita sudah kasih jatah 3 jam, tapi semalam sampai jam setengah 10 itu. Padahal seharusnya cukup sampai jam 7 itu udah selesai gitu ya. Makanya karena ini nanti masih ada perkara yang lain, ya mau tidak mau kita harus batasi. Selesaikan sampai jam 3. Ya, kami akan seperti hari ini kan juga kita cepat sekali yang mulia. Iya. Terima kasih untuk pendapat ahli. Ini.
tadi ini. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk di depan. Tunda dulu. Ya, ini sudah menjelang Jumat, ya. Kita skors terlebih dahulu dan nanti kita akan buka kembali jam 1:30, ya. Dan nanti kita akan akhiri persidangan berikutnya untuk mendengarkan ahli juga sampai dengan jam 3. Begitu ya. Pergunakan kesempatan untuk bertanya dengan batas waktu yang sudah kita sediakan, gitu ya. Baik, sidang dinyatakan diskors.